Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV. InsyaAllah dirahmati oleh Allah pada kesempatan kali ini. Dan Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam program Live Interaktif Fata TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullahu Ta'ala dengan tema menjaga iman. Ya. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullahu Ta'ala. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Hayakumullah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, asakumullah, asakumullah tayyibin. Alhamdulillah, khair insyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Tapi Ustaz, kita mungkin akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama lebih kurang 1 jam mendatang Ustaz untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV. Baik, semoga Allah mudahkan. Syukran jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaikum. Baik. Amin wa iyyakum. Ya, mungkin sebelum kita memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwasanya program Live Interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan, tentunya dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, ya, berkenaan dengan keimanan dan akidah Islam. Ya, bagi para pemirsa Fata TV yang mungkin ingin bertanya kepada Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan secara langsung bisa nantinya menggunakan layanan interaktif kami melalui WhatsApp call di 0821 7000 6087. Saya ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa Fata TV yang mungkin ingin berinteraksi secara langsung menanyakan permasalahannya kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan bisa menghubungi WhatsApp call kami. Layanan WhatsApp call kami maksudnya di 0821 7000 6087. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan melalui layar televisi para pemirsa semua. Ya. Kemudian sebelum kita memulai program live interaktif kita, saya juga ingin menyapa kembali para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi mungkin tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita akan memulai program live interaktif Fata TV dengan mendengarkan beberapa nasihat pembuka dari Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu ta'ala, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita kembali bermajelis ilmu, bertanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik kepada kita semua, dan ketahuilah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada,
kita tentu senantiasa berusaha untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki keimanan kita. Karena kita ketahui bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa menua seperti tuanya baju salah seorang di antara kalian. Maka setiap pagi, setiap sore, setiap sebelum tidur, kalau kita renungi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya terkait dengan pembaharuan iman. Karena ya setiap pagi kita membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya juga mengulang-ulang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, miliknya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Juga kita membaca setiap pagi, raditu billahi robba bil islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku ridha Islam sebagai agamaku, Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Tuhanku, dan Muhammad sebagai nabiku. Juga setiap azan kita mengikuti muadzin. Juga sebelum tidur, ya setiap malam kita membaca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai akhir ayat dari surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Dan ini semua kalau kita renungi, intinya dalam memperbaharui iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, kepada takdir baik, kepada rasul-rasul, kepada takdir baik, takdir buruk. Ini semua ya dalam rangka agar kita selalu ya menjaga iman kita, memperbaharui iman kita, menguatkan kembali iman kita. Makanya ya tentunya kalau kita membaca zikir tersebut, kita berusaha untuk memahami dan merenungi apa yang kita ucapkan. Karena doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, terutama kita tentunya menghadapi banyak sekali godaan, fitnah, syubhat, syahwat, dan syaitan juga sudah berjanji akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Syaitan mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Maka tentunya sangat berat bagi kita jika tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha menjaga diri kita dari godaan syaitan dengan memperbanyak zikir, dan tentunya berteman dengan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan dan memperingatkan kita dari keburukan. Jadi ya itu yang beberapa nasihat yang sebagai pembuka pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Semoga bisa mengawali acara kita dengan lebih berkah dan lebih bersemangat untuk menuntut ilmu di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kami ulangi. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, kami persilakan Ummu Yodi untuk pertanyaannya. Iya, baiklah. Izin melanjutkan pertanyaan dari Ustaz. Begini Ustaz. Hukum puasa Ya, silahkan. bulan ini, yaitu bagi yang sedang melaksanakan. Mohon maaf Ummu Yodi, suaranya terputus. Untuk yang sedang tidak. Bisa tolong diulangi sekali lagi? Oh iya, baik. Ulang lagi ya. Ya, puasa di 9 hari pertama. Apakah bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji itu disunahkan atau hanya untuk yang sedang tidak berhaji saja? Ya. Seperti puasa di hari Arafah.
Begitu pertanyaannya. Ya, cukup jelas. Ya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Akh Fajar? Gimana pertanyaannya? Puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah, Ustaz, apakah ini disyariatkan juga untuk orang yang sedang berhaji atau ini hanya untuk orang yang tidak berhaji? Mungkin lebih kurang seperti itu Ustaz pertanyaannya. Fadhal. Ya, puasa pertama di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah disyariatkan untuk ya semuanya, baik yang berhaji atau tidak berhaji, karena itu adalah amalan-amalan atau hari-hari yang utama, ya bukan hanya puasa, semua ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah lebih dicintai oleh Allah dari berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah berpuasa atau beribadah, beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini mencakup juga yang haji maupun tidak haji, kecuali untuk puasa Arafah, ya karena dikhawatirkan ya mereka tidak kuat untuk berpuasa ketika tidak kuat untuk berdoa, beribadah maksimal kalau mereka berpuasa. Jadi yang lebih diutamakan ketika di Arafah yaitu berbuka dan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ya jika di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya karena umpamanya di sana dalam kondisi kuat-kuat saja ya kecuali jika dikhawatirkan tentunya bisa mengganggu rangkaian ibadah hajinya. Ini pun juga kita harus ada skala prioritas, karena jangan sampai gara-gara berpuasa apalagi seperti musim-musim panas seperti ini, maka tentunya tidak dianjurkan untuk memperbanyaknya. Ya karena sebenarnya rangkaian ibadah haji itu dimulai pada tanggal 8 ya, ketika jamaah haji berangkat ke Mina untuk tarwiyah ya. Di situ mulai tidak puasa ya. Kemudian hari ke-9 juga tidak puasa jamaah haji. Ya adapun hari pertama, kedua, ketiga, keempat ya sebelum masuk rangkaian ibadah haji yang tentunya ini bagi haji tamattu ya. Kalau dia haji ifrad ya sejak awal dia berihram sampai nanti selesai ya berarti dia memang dalam kondisi ihram terus. Tapi kalau dia belum ya masuk ihram haji ya pada hari pertama, kedua, karena nanti pada tanggal 8 baru berangkat ke Mina, maka ya kalau memang dia kuat untuk melakukan ibadah puasa, maka itu baik ya dikerjakan. Ya kecuali nanti pada hari ke-8, ke-9 ya tentunya ketika di Mina atau ketika di Arafah, maka tidak dianjurkan bagi jamaah haji untuk berpuasa karena bisa membuat mereka lemah dan tidak fokus berdoa di hari tersebut. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ummu Yodi yang telah menggunakan layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Ya. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi kita, Ustaz. Dan ini merupakan pertanyaan dari sisa-sisa pertanyaan dari para jamaah kaum muslimin di Kota Batu, Ustaz, ketika kita beberapa pekan yang lalu berada di sana, kemudian mengadakan acara offline. Ternyata masih ada sisa-sisa pertanyaan yang mungkin ini menjadi PR untuk asatizah semua untuk kemudian bisa menjawabnya. Dan kita akan dahulukan pertanyaan-pertanyaan dari Batu terlebih dahulu, Ustaz. Ada pertanyaan dari Fresta Arirati di Kota Batu, beliau bertanya, Ustadz, sebagai anak yang bapaknya meninggal 1 tahun lalu, setiap sujud saya baca doa sujud dan doa Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apakah diperbolehkan dilakukan terus menerus ketika sholat? Ataukah istighfar yang seperti apa yang dilakukan agar memperingan hisab bapak saya kelak? Syukran saja, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni, merahmati orang tua yang bertanya dan orang tua kita semua yang mengikuti acara ini. Jawaban dari pertanyaan tersebut tentunya tidak mengapa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Fa aktsiru fihi minad du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la atau doa sujud yang lain, maka boleh
kita memperbanyak doa untuk siapa saja, untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh kaum muslimin. Dan doa yang dibaca tadi adalah doa yang bagus ya. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau khusus untuk orang tua saja, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan jika ingin terus-menerus juga tidak masalah ya. Intinya ini salah satu kebaikan yang bentuk bakti yang bisa kita lakukan sepeninggal orang tua kita. Ya, dan tidak masalah kita tambah, apalagi jika itu salat sunat. Kalau salat wajib tentunya terbatas waktunya. Ketika imam sudah Allahu Akbar bangkit dari sujudnya, maka kita tidak boleh untuk memperpanjang sujud sendiri dengan memperpanjang doa ya, karena banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini. Ketika imam sudah bangkit, dia tetap sujud berdoa, memperpanjang doanya. Ini adalah satu kekeliruan, kesalahan dalam salat berjamaah. Tapi kalau kita salat sendiri, ya, apalagi di waktu-waktu mustajab, maka silahkan perpanjang sujud kita. Ya, kalau mau sujud setengah jam, ya silahkan perpanjang sujud kita, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah waktu dan tempat yang mustajab, terutama doa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya yang masih dari Kota Batu, Ustaz. Insyaallah. Beliau bertanya, yang bernama, pertanyaan ditanyakan oleh Mayang Mangurai Arista. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana jika ada orang tua yang dulunya pernah berbuat kesyirikan hingga beliau wafat dan anak-anaknya tidak mengetahui apakah beliau sudah bertaubat dari perbuatannya ataukah belum? Dan anaknya belum sempat menasihati dikarenakan ketidakpahamannya akan hukum halal haramnya. Syukran, jazakallahu khairan. Kalau diyakini ya dia betul-betul mati di atas kesyirikan yang besar ya, karena yang mengeluarkan seorang dari Islam adalah kesyirikan yang besar, yang mana dia tidak punya hujjah juga, artinya dia betul-betul sudah tegak hujjah kepadanya dan dia tetap melakukannya, maka tentunya tidak boleh kita mendoakan kepada orang yang jelas-jelas mati di atas kesyirikan ya, kesyirikan yang besar. Tapi ya kalau kita belum yakin apakah dia mati di atas Islam atau di atas kekufuran, dan pada asalnya seorang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia berada di atas keislaman, maka tentunya ya kita boleh untuk tetap mendoakannya jika kita tidak yakin apakah dia mati di atas kekufuran atau tidak. Tapi kalau jelas-jelas dia mati di atas kesyirikan yang besar yang dia belum bertaubat darinya, maka tidak boleh kita mendoakan orang yang jelas mati di atas kekufuran ya. Jadi orang yang mati di atas kekufuran tidak boleh doakan. Tapi pada asalnya seorang yang bersyahadat la ilaha illallah dan ketika mati pun disolati, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa dia, apalagi kalau dia umpamanya adalah seorang yang jahil yang betul-betul sudah berusaha untuk mempelajari yang benar, mengikuti yang benar tapi tidak mendapatkannya, maka ya bisa jadi dia punya uzur dalam hal ini, maka boleh kita tetap mendoakannya karena kita tidak tahu ya, dan pada asalnya seorang itu tetap di atas agamanya, di atas agama Islam, kecuali kalau kita ketahui dia betul-betul mati di atas kufuran, yakin ya, maka tidak boleh kita mendoakan orang yang kafir. Barakallahu fikum. Barakallah, Ustaz, syukran, jazakallah khairan. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya, Ustaz. Ada Bu Iis di Kota Bandung. Ya, kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, persilahkan Ibu. Begini Ustadz, ada titipan uang ya. Jadi uang tuh yang lumayan banyak. Karena di daerah saya jauh ke bank bank syariah, itu jadi saya terpaksa simpan di bank biasa. Nah, kan pas dilihatnya ada lebihnya gitu. Itu biar nggak ada uang riba gitu,
bagaimana cara uang yang lebihnya itu dikemanakan gitu. Terus yang kedua, ketika saya sujud mungkin terlalu lama baca doanya, jadi saya kadang-kadang lupa ini sujud yang kedua apa yang pertama gitu. Nah, kalau saya bingung gitu, terus saya sujud lagi tapi nggak tahu ketiga atau berapa. Jadi kalau begitu apakah harus sujud sahwi atau tidak, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana kita bersikap kelebihan tabungan kita di bank konvensional ya. Tetap kita keluarkan, kita ambil dan kita salurkan ke tempat-tempat yang menurut kita baik ya. Tapi itu tidak ternilai sedekah, tapi ternilai kita berlepas diri dari harta riba tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat ya, walaupun itu diberikan untuk jalan-jalan kebaikan, untuk mencetak buku, untuk panti asuhan, untuk orang-orang fakir miskin juga diperbolehkan ya. Tapi kita tentunya tidak mendapatkan pahala dari harta tersebut ya. Jadi cara berlepas diri dari harta tersebut yaitu dengan tetap kita keluarkan dan kita berlepas diri dengan cara menyalurkannya ke jalan-jalan yang menurut kita adalah bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan tentunya ya di situ kita tidak mendapat pahala sedekah, tapi karena kita hanya berlepas diri dari bunga yang kita ketahui adalah riba ya. Kemudian ya kalau kita sujud dan lupa apakah ini sujud pertama, sujud kedua, maka kita berusaha untuk mengingat. Kalau memang kita meyakini bahwa sujud kedua, maka cukup ya, tidak perlu sujud lagi. Kalau kita merasa bahwasanya kemungkinan besar ini sujud pertama, maka kita sujud lagi dan nanti di akhir sholat ya kita tetap sujud sahwi ya, sujud sahwi, karena sujud sahwi ini yaitu untuk kekurangan, kelebihan atau keraguan-raguan ya. Jadi kita tetap sujud sahwi di akhir sholat nanti sebelum tahiyat atau setelah sebelum salam atau setelah salam, agar menutupi gangguan dan kekurangan dalam sholat kita ya. Jadi sujud sahwi itu jika kurang atau jika lebih atau jika kita ragu-ragu dalam rakaat salat kita atau jumlah sujud di dalam salat kita. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Fatwa TV. Ya. Ya, dengan Muhammad Ilham ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallah. Fadal. Ya, ini Ustaz, saya mau bertanya, mungkin ya, jadi tema itu tentang keluarga Ustaz. Boleh konsultasi? Ya, gimana? Ini Ustaz, saya kan seorang anak Ustaz, Ya. yang sudah berumah tangga. Kami pisah dari orang tua, misalnya rumahnya ini orang tua kami Ustaz. Ya. Kebetulan ibu saya sering curhat kepada saya tentang maaf Ustaz, bapak saya kan pensiunan Ustaz. Ya. Pensiunan di polisi. Sering ya Ustaz, kalau misalnya pulang ke rumah sering marah-marah dan juga begitu. Ketika itu ibu saya tuh curhat kepada saya pas ketika saya pulang ke rumah orang tua gitu. Umi saya suatu saat bapak saya itu marah-marah, tiba-tiba bapak saya itu Ustaz mengukul ibu saya. Cerita saya gimana dan mengukul, dan katanya sudah lagi di pengaruh minuman itu mengucap talak kepada ibu saya Ustaz, dengan sambil marah-marah gitu, dengan emosi yang membeludak gitu. Itu pun ini gimana kami ini sebagai anak dengan cerita seperti itu, apakah dalam Islam jatuh talak
bapak saya itu dengan dengan emosinya, dengan pengaruh minuman seperti itu. Afwan Ustaz. Ya, cukup ya. Dalam Dia sedang mabuk ya, mabuk gitu. Iya Ustaz. Pengaruh minuman Ustaz. Berarti dia sedang mabuk ketika mengucapkannya. Iya Ustaz. Cuma sekali atau sering kayak gitu? Dengan cerita ibu saya sering sih sebenarnya, udah sering tapi sering ucap ke. Tapi kalau pas ucap yang itunya pas ketika itu aja, ketika hari itu pas itu yang puncak-puncaknya tuh hari itu gitu loh. Ya. Tapi sekarang ya masih orang tua saya masih tinggal di rumah. Ustaz Afwan, saya sebagai anak juga hanya menenangkan orang tua saya, jadi saya nggak berani membahas. Paling kalau misalnya lagi itu ini doa, tapi saya takut dosa Ustaz sebagai anak itu tidak mau melawan orang tua juga. Gitu. Ya. Cukup jelas sepertinya Ustaz ya Ya, pertanyaannya. cukup. Ya. Makasih Ustaz. Ya gimana Ustaz? Ya, syukran jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Ya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Ya, tentunya seorang anak berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya bagaimanapun kondisi kedua orang tuanya, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an, bahkan seandainya keduanya berusaha untuk mengajak kepada kekafiran, maka tetap diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Ya, kalau memang ketika dia ucapkan talak itu dalam kondisi mabuk, tidak sadar, ya tentunya ya orang yang tidak sadar maka tidak terhitung apa yang dia ucapkan, ya. Jadi ya tentunya ya pada asalnya tidak jatuh talaknya, dan berarti dia masih bersama-sama juga, dan kalau itu talak pertama juga, dan apalagi sudah rujuk, ya sudah bersama-sama lagi, ya karena memang talak pertama itu ya masa iddahnya kalau dia rujuk ya kembali berkumpul bersama atau dengan melakukan perbuatan ya suami istri, maka itu dia telah otomatis rujuk kembali, dan semoga tidak terulang lagi. Yang pada intinya ya seorang anak ketika melihat kedua orang tua tersebut berusaha untuk sering-sering berkunjung, beri nasihat, memberikan ya ujangan-ujangan atau memutarkan Al-Quran atau ceramah-ceramah agama, ya selalu berusaha untuk menasihati kedua orang tua dengan cara yang terbaik. Kemudian juga berusaha untuk memperbanyak doa untuk kedua orang tua. Maka insya Allah dengan usaha-usaha yang maksimal, ya semoga orang tua kita terus ya semakin rukun, semakin baik, dan tentu juga kita pelajari apa pemicu dan sebab-sebab keretakan, ya, sehingga kita bisa berusaha menghilangkannya. Mungkin itu masalah ekonominya atau masalah yang lainnya, ya tentunya kita mengingatkan dengan terus-menerus, ya tidak bosan-bosan. Apalagi kalau sampai ya seperti minum-minum keras, ini tentunya perbuatan yang sangat diharamkan. Maka ini terus kita ingatkan kepada kedua orang tua kita untuk meninggalkannya. Barakallahu fikum. Barakallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan juga kami ucapkan juga syukran jazakumullahu khairan kepada Muhammad Ilham yang telah bertanya. Semoga dimudahkan segala urusannya. Kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi, Ustaz, karena sepertinya belum ada penelpon kembali yang masuk. Ya, pertanyaan dari Dewi. Ini ada dua pertanyaan yang lebih kurang sama Ustaz bunyinya. Dari Dewi dan Irma Yuni. Intinya pertanyaannya ialah, bagaimana cara kita menjaga hati agar tidak hasad, iri, dengki, dijauhkan dari sifat pemarah, dan untuk mudah memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Syukran jazakallahu khairan. Ya, caranya adalah dengan memperbaiki keimanan kita, terutama terkait dengan takdir, ya. Karena kalau kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla, rizki sudah dibagikan, ya, kekayaan, ketampanan, kecantikan, ya, segala sesuatu itu sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan muncul rasa iri dengki tersebut, ya, karena tidak mungkin Allah itu salah dalam memilih, ya, pasti ada hikmah
dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi siapapun. Maka kalau kita iri, dengki, berarti kita benci atau tidak suka atau tidak rela dengan pembagian Allah Azza wa Jalla. Allah yang membagi ya rezeki, membagi ketampanan, kecantikan, ya, dan segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala, jabatan, ya. Dan kalau kita ketahui hal tersebut, maka tentunya kita akan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tentunya kita juga ya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan ya hati kita bersih. Waslul sakhimata sadri. Ya Allah, jauhkanlah, bersihkanlah jiwaku, dadaku dari kedengkian. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat dengki, sifat hasad, sifat iri. Allahumma hdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk yang tidak ada yang bisa menjauhkannya dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Jadi kita selalu ya berdoa kepada Allah dan berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala keburukan, dan juga kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, tentu semua itu butuh latihan, butuh usaha, butuh mujahadah, butuh kesungguhan, ya. Mungkin kita gagal, tapi terus kita berusaha untuk menjadikan hati kita bersih, hati kita suci. Selalu melihat ke bawah, ya, dalam masalah iri, dengki, hasad ini harus selalu melihat ke bawah. Undur ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang lebih rendah, lebih sedikit nikmatnya, ya, nikmat kesehatannya, nikmat hartanya, nikmat mungkin penampilannya, ya. Masih banyak yang di bawah kita, maka kita selalu melihat ke sana supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita, ya, bukan sebaliknya selalu melihat ke atas, ya, kepada orang yang nikmat dunianya lebih banyak sehingga menjadikan kita iri dan dengki. Juga masalah memaafkan ini kita juga mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Jadi selama kita bisa memaafkan, ya, maka kita berharap Allah pun memaafkan dosa-dosa kita. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Kalau kita suka diampuni oleh Allah, maka kita pun selalu maafkan orang lain, karena al-jaza min jinsil amal. Ketahuilah bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita selalu menolong orang lain, Allah pun akan menolong kita. Kalau kita selalu memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Begitu pula kalau kita selalu berusaha maafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan maafkan kesalahan-kesalahan kita. Barakallahu. Barakallah, syukran, jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih pertanyaan dari Kota Batu ini, Ustaz. Ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang, ya, mohon maaf, masih maksud kami sepertinya belum terhubung, Ustaz, ya. Ya, kita akan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk dari acara off air di Kota Batu dari Nurwidya Lestari. Sebelum sekeluarga insya Allah berkumpul di surga nanti, Ustaz, setelah meninggal dunia, di mana kita bisa bertemu dengan suami yang sudah meninggal? Apakah di alam barzah kita sudah bisa bertemu dengan rahimahullah? Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan. Keadaan ya alam barzakh tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, dan tidak banyak atau bahkan hampir tidak ada informasi yang jelas tentang keadaan alam barzakh kecuali beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan tentang malaikat mungkar dan nakir yang akan datang mendudukkan jenazah yang dimakamkan dan akan bertanya kepadanya, man rabbuk wa ma dinuka man nabiyyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jika dijawab dengan baik, maka akan diluaskan kuburannya, akan diberikan nikmat kubur, dan ada hawa surga dan bau surga yang sampai ke kuburannya. Sebaliknya, ya, tentang orang yang munafik dan kafir tidak mampu memberi jawaban, maka akan dicambuk, akan dipersempit kuburannya, dan akan dibuka, ya, jalur yang sampai ke kuburannya dari neraka sehingga dia bisa mencium
merasakan panasnya dan hawa neraka wal iyadzubillah. Jadi ini yang perkara-perkara terkait dengan alam barzakh, yaitu ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Dan tentunya ya kalau kita memang benar-benar rindu ingin bertemu dengan keluarga kita, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan ya orang-orang beriman dengan keluarganya nanti di surga yang meskipun derajat surganya lebih rendah, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ya, dan digabungkan dengan keluarganya, karena tentunya di surga tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang iri, tidak ada yang dengki, semua merasa bahagia. Maka yang penting kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikumpulkan di surga. Ya, tidak harus tergesa-gesa ingin berkumpul di alam barzakh ya, karena wallahu alam kita tidak mengetahui apakah sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ruh ya saling bertemu, karena ruh orang beriman itu di di perut-perut burung yang tergantung di surga, dan ya, disebutkan bahwasanya ruh itu saling berjumpa ya. Tapi perjumpaan yang sesungguhnya dan kebahagiaan sesungguhnya itu nanti ketika di surga nanti berkumpul orang-orang yang beriman. Yang paling kita usahakan adalah bagaimana kita memperbaiki amalan kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga, dan mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka semua dan mengumpulkan nanti kita di surga. Ya, adapun di padang mahsyar maka orang saling tidak ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi ya. Di padang mahsyar nanti orang saling melupakan satu sama yang lain. Istri melupakan suaminya, suami melupakan istrinya, anak jauh dari orang tuanya, orang tua jauh dari anaknya. Masing-masing ingin ya sendiri-sendiri, terutama ketika dibagikan catatan amal, ketika ditimbang, dan ketika melewati sirat, semuanya ya sendiri-sendiri. Tapi nanti ketika sampai di surga, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang penting kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai di surganya kelak, di surga Firdaus yang paling tinggi, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus." Jika kalian minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tinggi dan surga yang paling indah. Barakallahu fiik. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita akan mencoba menanyakan pertanyaan yang masih dari Kota Batu ini, Ustaz. Pertanyaan dari Lia Rizki. Ya, Lia Rizki beliau bertanya, apa batasan atau perbedaan antara sikap berkhidmat kepada guru atau kiai dengan sikap mengkultuskan seseorang tokoh guru atau kiai? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, batasnya adalah selama yang dia sampaikan adalah dalil yang benar ya, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu, maka kita mengikutinya ya. Dan kalau kita mengetahui dari sumber yang lain ya, dan jelas-jelas dia keliru, maka kita tidak boleh fanatik kepadanya. Jadi batasnya yaitu kita tidak membenarkan, memastikan semua yang dia ucapkan adalah benar, dan mengatakan bahwasanya dia tidak mungkin salah ya. Jadi dan tentunya kita tidak harus mengikuti satu guru saja ya. Jadi kita berusaha untuk ya, sebagaimana para ulama kita dahulu ketika menuntut ilmu, mereka berusaha memperbanyak gurunya. Karena tentunya ya masing-masing guru ya, kiai, syekh mungkin punya kelebihan ya, sehingga dari situ kita ketahui terkadang ada perbedaan pendapat, dan bisa jadi ya pendapat guru yang lain lebih benar daripada pendapat guru kita. Intinya kita tidak boleh fanatiknya, tapi tetap menghormati, tetap menghargai, tetap mengambil ilmunya, selama apa yang dia sampaikan lebih banyak yang benar daripada yang buruk ya. Tapi ketika satu guru itu lebih banyak atau punya kesalahan yang parah ya, maka tentu tidak boleh kita mengambil ilmu darinya, karena bisa jadi kita terjatuh pada kesesatan juga ya. Jadi ya tetap kita menghormati, menghargai, dan tidak sampai mengkultuskan, artinya menganggap bahwasanya semua yang diucapkan pasti benar ya. Dan semua yang berbeda dengannya pasti salah. Nah, ini sudah sikap yang kultus yang keliru. Maka kita terus berusaha belajar ya, berusaha mengambil ilmu dari guru kita, dan kalau kita ternyata menemukan ya dari sumber yang lain pendapat yang lebih kuat dalilnya, maka
kita meninggalkan pendapat guru kita dan mengambil pendapat yang lebih kuat, ya, kalau kita yakin ya bahwasanya itu adalah suatu yang lebih benar. Tapi seorang yang awam, ya tentunya yang tidak mampu bahasa Arab, hanya belajar dari terjemahan umpamanya, maka kewajiban dia adalah sekedar bertanya kepada orang yang dia yakin lebih alim dan lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla jika bingung terhadap satu permasalahan. Jadi tidak memastikan bahwasanya pendapat gurunya itulah yang paling benar, ya, dan tidak mungkin salah. Jadi selama prinsip itu dia pegang, maka dia akan selamat dan tidak sampai batas mengkultuskan seorang yang dilarang, ya. Dan kewajiban kita adalah orang awam tentunya yang tidak mampu memilih antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, ya, sekedar bertanya kepada seorang yang dia lebih yakin tentang keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, maka tentunya guru itulah yang menanggung kesalahannya, ya. Adapun seorang yang mampu, punya kemampuan untuk mengkaji dalil, maka dia harus berusaha untuk mengkaji dalil sendiri dan memilih pendapat yang lebih kuat menurut, ya, pengkajiannya. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan bagus juga Ustaz, masih pertanyaan dari Kota Batu. Izin bertanya Ustaz, apakah minta diruqyah terancam tidak masuk surga sesuai hadis berikut? Itu hadis yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiarah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hadis Sahih Bukhari nomor 5070, maksud kami 5752, dan Muslim 220. Sedangkan Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Jibril di saat sakit terkena sihir, Ustaz. Bagaimana penjelasannya, Ustaz, untuk permasalahan ini? Syukran jazakallahu khairan. Ya, sebagian ulama kita mengatakan jika, ya, tawakalnya tetap sempurna kepada Allah Azza wa Jalla dan dia meyakini bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah, maka insya Allah dia tetap masuk kepada bisa masuk kepada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Jadi yang penting tentang tawakalnya. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, karena diriwayatkan bahwasanya Nabi juga pernah menyuruh, ya, atau meminta untuk diruqyah, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak otomatis, ya, tapi selama tawakalnya itu masih mantap, ya, tidak bergantung kepada peruqyah itu sendiri, maka insya Allah dia tetap bisa masuk kepada kelompok yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan tentunya, ya, kita semua berdoa kepada Allah, ya, berusaha untuk benar-benar menyempurnakan tawakal kita selama kita masih mampu untuk meruqyah diri kita sendiri, kita ruqyah diri kita sendiri, ya. Jika tidak, selama kita bergantung kepada Allah, maka insya Allah kita tetap bisa masuk kepada 70 golongan meskipun pernah meminta diruqyah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Rina Menik, masih dari Kota Batu ini, Ustaz, ya. Apa ajaran Islam yang patut kita ikuti mengingat adanya perselisihan paham-paham yang berbeda mengakibatkan permusuhan, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, tentunya yang paling penting kita berusaha untuk pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa diberikan petunjuk kepada guru yang benar, guru yang akidahnya benar, yang mengajarkan dari sumber yang benar. Kemudian kita berusaha memulai dengan, ya, rukun iman, ya, kita pelajari akidah, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir. Kemudian yang berkaitan dengan rukun Islam, ya, bagaimana makna syahadat yang benar, konsekuensi syahadat yang benar. Kemudian masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, ya, ini semua, ya. Kemudian masalah akhlak, ya, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jika, ya, seorang penceramah atau dai selalu berdalil dengan Al-Quran, hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, perkataan para ulama yang muktabar, diambil sumber
ya dari buku-buku yang diakui oleh para ulama, maka insya Allah itu adalah ya kelompok atau orang-orang yang mesti kita ikuti. Dan tentunya tidak ada yang maksum kecuali Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak boleh kita fanatik ya memastikan bahwasanya fulan atau Ustadz fulan pasti benar dan yang lain pasti salah. Tapi kita terus ya belajar dari mana saja yang kita ketahui Ustadz ini ya belajarnya dari ulama-ulama yang terpercaya, kemudian sumber-sumber kajiannya juga dari buku-buku yang terpercaya, maka insya Allah ya Allah akan beri petunjuk kepada kita selama kita selalu berdoa minta petunjuk kepadanya dan berusaha mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut ya. Karena memang ya banyak sekali perselisihan di antara kaum muslimin, makanya ya setiap salat tahajud Nabi alaihi salatu wassalam mulai dengan doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, Engkau yang memutuskan yang diperselisihkan di antara hambamu, berilah aku petunjuk kepada kebenaran dari perselisihan tersebut ya. Maka ya kita selalu berdoa kepada Allah dan memilih kalau kita mengetahui ada ustadz yang kita percaya, maka kita bertanya kepada ustadz tersebut tentang buku-buku yang sebaiknya kita baca ya, kemudian kepada channel-channel TV, stasiun-stasiun TV dan asatidz yang kita hadiri kajiannya, ya kita bertanya agar kita tidak tersesat ya. Selama kita yakin bahwasanya ustadz tersebut adalah terpercaya, keilmuannya, keimanannya, ketakwaannya, sumber di mana dia belajar sebelumnya kepada syekh siapa dan buku-buku yang diajarkan kitab apa ya, kalau demikian maka semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita agar selalu mengikuti yang benar. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Tep, kita telah terhubung dengan mungkin ini penelpon kita yang terakhir, Ustaz. Ya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Mohon untuk diringkas Bapak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait isbal Ustaz. Mohon maaf, terkait apa Bapak? Apakah isbal? Tep. Apakah pakaian yang pas di mata kaki? Sedikit lagi itu Leo Ustaz, apakah termasuk isbal? Dan juga apakah pas selimut misalnya menggunakan sarung dan kakinya itu tertutup semuanya termasuk isbal? Apakah termasuk isbal Ustaz? Ya, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan kain yang menutupi ya menjulur di bawah mata kaki maka di neraka. Dan juga dalam hadis yang lain, iyyakum wal isbal fa innal isbal minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhil. Hendaklah kau menjauhi isbal karena isbal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak suka kesombongan. Juga dalam hadis yang disebutkan ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, salah satunya adalah al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Izratul mu'min ila nisfi saqihi, kata Nabi sallallahu, pakaian seorang mukmin ya laki-laki itu sampai setengah betisnya dan tidak masalah sampai ke mata kakinya, dan apa yang di bawah mata kaki termasuk di neraka, ya diancam dengan neraka. Maka ini termasuk dosa besar ya, larangan isbal karena diancam dengan neraka ya. Meskipun ada khilaf di antara ulama yang mengatakan kalau sombong ya, tapi pendapat yang lebih kuat meskipun tidak sombong, bahkan dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama tadi, fa innal isbala minal makhila, karena isbal itu termasuk kesombongan. Maka tentunya kita menjauhi ya isbal ini, mengangkat kain kita baik itu sarung, celana atau jubah atau apa saja ya bagi laki-laki tentunya untuk tidak menjulurkan di bawah mata kaki. Ya, adapun kalau pas pertengahan
mata kaki, maka ini mepet dan bisa jadi dia menjulur ke bawah, maka tentunya kita berusaha menjauhi perkara ini dan memotong ya, celana kita, sarung kita, jubah kita ya pas di atas mata kaki atau sampai di atasnya lagi karena lebih berhati-hati. Barakallahu fikum. Mendengar ada pertanyaan tentang selimut, Ustaz. Jika menggunakan selimut, nah, jika selimut itu terjulur ke bawah tentunya ini tidak termasuk ya. Kalau selimut kita kalau tidur maka kita tutupi semua tubuh kita ya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita memakai pakaian, bukan ketika kita tidur. Kita tidur maka kita tutupi semua bagian badan kita, ya ini dibolehkan. Ya. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan. Untuk mengoptimalkan sisa waktu kita, Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan sebagai penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada pertanyaan dari Rina Menik di Kota Batu, Ustaz. Ya. Ya. Enggak. Kita ya, Rina Menik sudah terjawab, Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Nabila Sofia Kanita, Ustaz, di Kota Batu. Beliau bertanya, bagaimana menata hati yang sering cenderung terhadap dunia, Ustaz? Insyaallah ini bagus untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Fadhal, Ustaz. Ya, tentunya dunia ini memang adalah, kata Nabi SAW, satu yang indah, satu yang menggiurkan. Maka tentunya kita juga mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbata ma." Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, maka seorang yang kafir tidak akan diberi meskipun seteguk air. Maka dunia ini hina di hadapan Allah Azza wa Jalla dan hanya sebentar. Juga kenikmatan dunia tidak ada yang murni ya. Tidak ada orang yang bahagia terus, sekaya apapun dia, sesehat apapun dia. Dan dunia ini hanya sebentar. Kata Nabi SAW, umur umatku hanya 60-70 tahun. Maka kita bayangkan berapa tahun kita hidup di alam barzakh, berapa tahun kita akan hidup di akhirat nanti, tidak ada batasnya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian tertipu dengan kenikmatan dunia. Dan Allah juga mengatakan, amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Maka kalau kita benar-benar sadar bahwasanya dunia ini sementara, dunia ini sebentar, tidak ada kenikmatan yang abadi di dunia ini, ya semua akan meninggalkannya sekaya apapun. Ya, kalau dia sudah meninggal, maka yang dia bawa hanya amal soleh yang dia kerjakan selama di dunia. Secantik apapun dia, ya kalau dia sudah tua, ya maka akan berkurang kecantikannya. Dan senikmat apapun, ya kalau dia tidak sehat, ya maka dia tidak bisa menikmati kekayaan. Jadi ya tentunya kita selalu mengingat kehidupan akhirat, dan di sanalah kehidupan yang sebenarnya, dan selalu melihat ke bawah, ya tidak bergaul juga terlalu banyak bergaul dengan ahli dunia yang pembicaraannya tentang dunia, tentang bisnis, tentang harta, ya. Tapi kita selalu berteman dengan orang-orang yang mengingatkan dengan kehidupan akhirat. Selalu membayangkan tentang kehidupan alam barzakh. Ya. Bagaimana kita bisa membangun ya kuburan kita sehingga kita bisa nikmat nanti di alam barzakh, dan juga membangun istana kita di surga. Adapun di dunia ini, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ya, jadilah kau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang menyeberang. Maka tentunya orang yang menyeberang tidak pantas dia membangun istana di penyeberangan tersebut. Dan kita harus sadar bahwasanya dunia ini hanya sangat sebentar, hanya sementara, dan yang akan kita bawa menuju kuburan kita, menuju akhirat nanti adalah amal soleh yang kita kerjakan. Ya, kalau kita melakukan ya tips-tips tadi, ya tidak terlalu banyak bergaul dengan ahli dunia yang orang-orang berbicaranya dunia, maka insya Allah ya itu akan semakin mengurangi ya kegaguman kita terhadap dunia ini, dan selalu menjadikan kita fokus kepada akhirat. Karena ketahuilah dunia ini semakin dikejar akan semakin lari, ya. Dan orang yang fokus kepada akhirat, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki segala urusannya, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina, ya. Tapi ini tentu butuh keyakinan yang kuat,
dan kita selalu merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Kita latih diri kita juga untuk selalu bersedekah, karena ya sedekah ini adalah bukti bahwasanya apa yang di sisi Allah lebih kita cintai daripada yang kita miliki dari harta dunia. Semoga bermanfaat, dan tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang yang tidak kagum terhadap dunia dan selalu fokus untuk akhirat kita, menjadikan kita orang-orang soleh dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fi ilmikum wa waktikum. Syukran, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya. Dan alhamdulillah kita bisa menjawab lebih kurang 12 pertanyaan pada kesempatan kali ini. 8 pertanyaan terhimpun dari website Dewan Redaksi dan 4 penelpon. Syukran sekali lagi, jazakallahu khairan. Taib, mungkin ya, kami juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, baik yang telah mengikuti program live interaktif ini melalui Fata TV maupun melalui radio. Dan kemudian kami juga ucapkan sebesar-besarnya jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fata TV Jakarta mohon pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.